mendesain itu apa gitu. Ditanya pertanyaan yang fundamental yang mungkin nggak pernah dipertanyakan. Eksistensial itu kalau anak desain ditanya. Nah, merancang terus, oke, merancang. Menggambar, oke, menggambar. Nah, si dosen itu enggak apa ya, terus dia intinya dia pengen ngomong bahwa kalau kamu bangun pagi terus tiba-tiba menggambar tanpa tujuan atau nggak punya ini untuk apa gitu, hanya menggambar itu bukan mendesain. Mendesain itu tentang mencari jawaban untuk masalah. Nah, itu yang paradigma itu yang terus sekarang jadi pegangan untuk aku. Makanya terus mediumnya bisa apapun. Iya. Karena satu topik bisa cocok dengan medium 1, medium 2. Tema tertentu bisa cocok dengan medium A, medium B gitu. Jadi nggak saklek gitu loh. Iya. Kalau di mana? Di Jogja tuh dulu sempat ada map tapi khusus untuk seni itu loh, Mas. Ya, pernah itu kan. Jogja Binal atau Iya, apa KKF gitu. yang bikin itu. KKF. Nah, itu juga jadi rujukan. Itu masih Mas. jalan? Sekarang aku kurang tahu ya. Tapi dulu aku pas di Peppermoon kan aku yang yang ngurusin yang punya Peppermoon. Kalau sekarang aku kurang tahu. Kayaknya menarik deh karena tadi kita ngomong referensi kan. Referensi itu yang penting buat orang dapat imajinasi. Betul. Dan kemudian kalau kita dikonekkan atau dihubungkan dengan hal yang sesuai dengan minat kita kan pasti senang banget. Benar. Kalau studio antar seniman kayaknya pertanyaan udah banyak ya. Tapi perpustakaan kan atau toko buku. Toko buku itu menarik itu, Mas. Dan Mas Ulang kan punya toko buku juga, atau punya penerbitan. Apa namanya? Pickpocket Book. Pickpocket Book. Itu gimana ceritanya dari seorang desain komunikasi visual, terlibat di Peppermoon, lalu bikin studio sendiri, loh nyempal jadi penerbit itu buku. Tuh apa ya, Mas? Mungkin nggak langsung muncul ya keinginan untuk bikin penerbit itu, tapi pelan-pelan karena dulu aku kalau bisa dibilang trajektori pertama gitu untuk aku pengen menjadi seniman itu justru dari membaca novel grafis. Dan bentuknya buku. Buku bentuknya. Itu untuk aku umur berapa ya? 16, 17 itu lagi referensi yang menurutku berbeda untuk mungkin bisa relevan untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan pas itu. Misalnya aku baca Revolusi Iran, terus epileptik ya. Nah, dua itu kan menceritakan kejadian yang epileptik itu tentang kisah personal kakaknya yang menderita epilepsi, autornya. Terus kalau Revolusi Iran kan terus gejolak di negaranya. Politik dan budaya ya. Nah, tapi terus kok bisa ya dikemas dengan cara yang seperti ini gitu. Sementara aku dulu SD, SMP itu bacanya Dragon Ball, Naruto. Ya sebenarnya pendekatannya sama kan, mirip, gambar, visual gitu ya. Tapi terus ini ekspresinya berbeda karena terus itu tadi kayak cara menggambarnya itu kayak buat aku seger banget gitu loh, Mas. Kan itu internet juga belum terlalu kayak masif hari ini ya. Semasif ini jadi itu kayak oase lah buat aku. Dan dari situ aku istilahnya belajar ngeblat dulu lah. Ngeblat itu apa? Apa ya? Mencontoh ya. Mencontoh, mempelajari, membuat garisnya tuh seperti apa. Jadi otodidak itu? Otodidak, Mas. Aku sampai impor tinta celup tuh loh, Mas. Karena aku yakin dia pakai tinta itu. Kok beda ya garisnya pakai drawing pen nggak bisa, kuas beda. Pakai itu ternyata, pakai ini ternyata. Itu eksplorasi SMA itu. Terus kuliah masuk DKV. Atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri dan yang mungkin agak mengejutkan meskipun ibu guru itu dengan enteng nggak memberikan larangan-larangan tapi ya udah. Jadi orang tua tuh aku punya privilege yang cukup istimewa. Karena terus sama sekali nggak dipertanyakan arep mangan apa itu justru mah nggak ada. Makanya terus dari situ aku merasa mendapat dukungan terus
nyari jadinya kan Mas. Jadi kayak Tapi di kafe di tahun itu tahun berapa Mas pulang kuliah? 2010. Nah, 2010 kan sudah punya nama kan, artinya punya bayangan orang berprofesi atau kegiatan yang bisa dilakukan bahkan ketika masih kuliah pun itu sudah orang bayangin. Itu DKV itu salah satu jurusan yang booming loh Mas. Ya, favorit juga. Diisi terutama sampai membuat kelas non reguler. Jadi Karena minat yang begitu besar. itu biasanya untuk yang mungkin loh ini skillnya kurang tapi pengen Saya ikut yang non reguler. Aku termasuk yang Non reguler. Oke. non reguler. Terus dari situ aku di saat yang sama masuk ke Peppermoon. Itu Sambil kuliah. itu Bener kan? DKV memang waktu itu di era itu memang banyak sekali pengen jadi kegiatannya. seniman Mas. Apa? Jadi ada gelombang itu. Ada banyak toh dari DKV isi itu yang apa dulu terus jadi seniman rupa gitu. Enggak hanya main desain gitu. Nah, itu Salah satunya teman kita yang di Mas Farid. itu Mas Farid, Mbak Santi. Mbak Santi di Gurilas. Gurilas. Ada kafe ya. DKV. Terus banyak lah Mas Tera. Ya, ya. Terus jadi dosen sekarang di ISI. Nah, itu aku dapatnya referensinya itu Mas. Mereka ya. Oke. Terus mencari bentuk ekspresi apa yang cocok nih buat aku. Kalau biasanya mediumnya melukis gitu-gitu. Nah, aku nggak sengaja itu bertemu Peppermoon. Oke. Nggak sengajanya karena? Karena temanku Yoyo itu membantu produksinya mereka pada saat itu. Oke. Aku Dari bilang, Yoyo. Yoyo, aku diajain kalau ada kegiatan seni-seni atau apa gitu, buat belajar gitu. Nah, itu pentasnya Peppermoon Muatirika 2010. Aku diminta untuk ngambil balon karena pentasnya itu ada apa balonnya, propnya balon, terus sama ngambil catering dan menjaga tiket. Awal-awal siap. Datang tuh Mas, nggak lihat latihan dan lain-lain, sama nggak tahu apa ini Peppermoon. Begitu lihat pentasnya gitu, ternyata nggak sesuai yang aku bayangkan gitu. Teater boneka yang ini aku belum pernah lihat ini kayak gini. Dari situ aku terus ngomong ke Mas Iwan Barya, tak main ya, gitu. Diajaki terus pulang kuliah main ke sana. Kalau di Jogja itu kan kayaknya modelnya gitu ya Mas, kalau mau nyantrik gitu. Main dulu terus ke senior, ke mereka yang sedang berkarya, berproses gitu ya. Terus lama-lama kan wah ini bocah ini neng ngene ra digawean dikasih nganu lah, dikasih pekerjaan-pekerjaan gitu. Mulai dari yang simpel-simpel gitu, karena terus sebenarnya itu kalau di refleksinya sekarang gitu kayak mengenal medium. Jadi itu nggak cuman sekedar melakukan hal yang repetitif gitu, tapi terus bagaimana kamu memahami medium. Nah, itu aku. Dan itu langsung kan pada sebuah proyek yang memang profesional dan itu di kelas ya. Terus ya kan bingung karena terus ini dunia yang baru gitu. Tapi terus karena aku seneng dan merasa ya apa sih kok aneh. Dalam arti aneh itu ini tuh kayak intersection pertunjukan tapi juga seni rupa gitu. Mas Iwan perupa, Mbak Ria juga backgroundnya teater. Dikawinkan jadi gitu. Nah, aku merasa ini menarik ini untuk aku yang mediocre jadi punya referensi yang berbeda gitu dari teman-teman yang searah gitu ya, sejalur, sependidikan. Jadi punya mungkin cara melihat yang ini yang biasa dilihat, nah ini agak geser dikit. Dan itu menjadi menarik kan, kayak saling berkomunikasi kan, dua tempat yang berbeda itu. Betul. Nah, dan itu juga membawa ke banyak pertemuan yang lain gitu loh Mas. Kayak terus ke film, terus ya pertunjukan itu sendiri. Dan itu nggak terduga sebelumnya kan? Enggak Mas, aku yang penting pas itu bayanginnya pokoknya bisa ngelihat Mas Iwan ngelukis. Oh, itu cita-citanya. Apa itu caranya? Oh gini. Oke. Tapi terus ternyata
harus menekuni itu karena terus menemukan banyak hal yang menarik. Kasihkan yang lain ya. Sampai akhirnya main itu juga main terus tur luar negeri. Nah itu Membantu memberi untuk- banyak perspektif itu loh Mas. Ya. Yang selama ini seni itu referensinya seperti apa gitu. Oke. Itu dibenturkan dengan hal yang nonton pertunjukan tapi kita nggak melihat apapun, cuman audio gitu, binaural. Nah itu kan sangat mengobrak-abrik ya Mas. Jadi pentingnya dapat referensi dengan main, sama ya tadi ya berelasi dengan banyak hal di luar jalurnya itu ya. Nah itu dari situ terus ditarik lagi akhirnya ketemu dengan picture book. Picture book ya. Itu terus salah satu referensinya Peppermint kan dulu picture book. Diliatin itu, ini ada kayak gini, Oh ya. oh ini sebutannya picture book. Dari situ terus wah aku pengen deh kayaknya suatu saat. Itu masih kuliah ya? Masih kuliah Mas. Oke, jadi kuliah nggak kupu-kupu ya, kuliah pulang tapi belayang. Kupu-kupu lagi ke Peppermint. Oh, kuliah pulangnya. Oh, kampus keduanya adalah. Kampus kedua. Aku mah di kampus tuh mungkin nggak begitu aktif Mas. Pulang langsung ke sana. Peppermint. Gitulah Mas. Itu awal-awal. Lalu dari situ kan Mas Pulang, tadi kita ngomong soal pickpocket ya. Book, dan kemudian itu kan kayak mimpi Mas Pulang di awal ketika mengenali dunia ini di kesenian, lalu sekolah ambil DKV kan, itu yang diwujudkan dan udah berapa buku terbit. Tapi dalam perjalanan itu kan Mas Pulang juga kemudian bikin studio, lalu memberi ilustrasi untuk banyak yang sekarang lagi booming kan. Ini kayaknya cover buku kalau nggak dibuat Mas Pulang, buku seninya kayak kurang deh, karya sastra. Nah, Gitu itu ya, Mas? gimana itu bisa menuju ke situ kan, itu pasti nggak direncanakan juga. Iya sih Mas. Jadi kalau melihat ke belakang gitu, jadi kayaknya tiap tahun tuh aku kayak punya fokus Oke. di sini. Tahun ini fokus ke sini, tapi juga itu juga nggak Nggak aku terencana dengan planning gitu. detail gitu. Misalnya mungkin belakangan ini sampul buku ya, Ya, banyak banget. dikit Mas itu maksudnya mungkin kalau di Jogja itu ada bembeng, nah, Iya, itu bembeng. banyak lebih banyak. Tapi terus ya aku mengerjakan sak madyon. Terus apa ya? Aku biasanya itu ada satu ajakan yang mungkin membuatku fokus di satu hal di tahun itu gitu. Misalnya pas pandemi, itu justru aku malah sedikit fokus ke animasi. Ya. Animasi ya, ada studionya juga ya. Sama di Studio Batu itu. Pameran tunggalku pertama kali juga bikin animasi stop motion. Nah itu apa ya? Hal-hal itu tuh nggak pernah di planning, cuman core-nya itu aku selalu gambar Mas, menggambar. Keluarannya bisa seperti itu biasanya juga ada hal-hal yang tidak kuduga, misalnya diajakin kayak film itu dulu karena membuat film di Studio Batu sama Bregas. Terus di saat yang sama dari Peppermint itu kenal Mas Ajis Oke. dari JAV itu. Yang sama Bregas dulu yang Perenjak itu ya? Perenjak, Lembu Sura, Oh, Lembu Sura ya. itu. Nah gitu sih Mas, dari relasi mungkin. Relasi. Jejaring tadi. Temen sepermainan lah ya. Teman sepermainan, terus temennya temen, jejaring itu jadi hal yang penting akhirnya kalau diingat-ingat gitu. Oke. Untuk apa ya, melakukan apa yang aku lakukan sampai sekarang gitu. Itu sih Mas. Nah, untuk kan banyak orang juga berteman, banyak orang berelasi. Tapi gimana Mas Pulang mengarahkan untuk relasinya itu kemudian menghasilkan hal-hal yang bisa disebut produktif, positif? Itu apa yang menuntun itu? Nggak tahu ya Mas. Jalan aja. Aku nggak berusaha pretensius dalam arti Harus begini, harus begini. itu enggak ya Mas. Sama Mas Inu kan juga gitu kan Mas. Jalan aja. Jalan kan, maksudnya mungkin pengalaman yang paling kelihatan gitu. Sama Mas Inu ya kenal ya udah, terus pas Inu ke Jogja gitu kan, terus aku ngajak diajak ketemu kita. itu Pas pandemi itu. pas pandemi. Dan banyak hal terjadi nggak terduga semua tuh. Nah, aku kalau aku ingat-ingat gitu cuman ya semuanya kayak berteman aja biasa gitu. Enggak yang ayo kita harus Melakukan apa? Oh, enggak. Itu malah kalau gitu malah nggak jadi. iya ya Mas. Dan aku juga
kadang nggak bisa gitu. Jadi kalau ngobrol biasa itu nyambung, biasanya kan terus memantik Berlanjut. hal-hal yang lebih nggak surface gitu, dalam arti ngomongin tentang apa gitu. Nah dari situ sih Mas biasanya malah. Oke, jadi ngukurnya juga dari pertemanan yang tulus aja ya. Sefrekuensi juga Frekuensi biasanya. penting. Nah, tadi kan ngomong soal DKP. DKP benar bahwa jadi jurusan yang sangat favorit lah. 10 tahun terakhir lah paling enggak. Gue kan ngajar di UMN juga, itu juga salah satu jurusan yang kuat ya dan banyak peminatnya. Nah, dulu ketika Mas Fulang ambil jurusan itu bayangannya apa sih? Dan gimana ngelihat sekarang gitu? Bayangannya? Bayangannya kuliah gambar. Kuliah gambar. Kenapa nggak seni rupa? Enggak ya Mas, karena itu tadi ketemunya buku itu loh, novel grafis. Oke. Terus Itu bukan seni rupa ya kalau buku novel grafis ya? aku melihatnya terus kan mendesain. Oke. Lebih ke desainnya. SMA juga ikut beberapa kegiatan sekolah untuk divisinya desain. Jadi enggak, karena itu tadi Mas aku merasa mediocre, jadi kayak kalau ngelihat lukisan pada saat itu kan sesuatu yang adiluhung gitu ya. Kita Lukisan rasa kecil banget gitu. Karena mediumnya sendiri punya sejarah yang panjang gitu kan. Jadi aku merasa apa ya, seni terapan mungkin ya di kafe gambar. Mungkin aku juga senang. Ya udah sih itu. Itu bayangan ketika ngambil kuliah. Sekarang terus sedikit berubah. Karena terus desain itu kan ada satu momen aku sampai sekarang ingat, dosenku tuh bilang di kelas, mendesain itu apa gitu. Ditanya pertanyaan yang fundamental yang mungkin nggak pernah dipertanyakan. Eksistensial itu kalau anak desain ditanya. Nah, merancang terus, oke, merancang. Menggambar, oke, menggambar. Nah, si dosen itu enggak apa ya, terus dia intinya dia pengen ngomong bahwa kalau kamu bangun pagi terus tiba-tiba menggambar tanpa tujuan atau nggak punya ini untuk apa gitu, hanya menggambar, itu bukan mendesain. Mendesain itu tentang mencari jawaban untuk masalah. Nah itu yang paradigma itu yang terus sekarang jadi pegangan untuk aku. Makanya terus mediumnya bisa apapun. Karena satu topik bisa cocok dengan medium 1, medium 2. Tema tertentu bisa cocok dengan medium A, medium B gitu. Jadi nggak saklek gitu loh. Nah, dari situ gesernya ke situ terus akhirnya. Jadi melihat desain menjadi solusi atas persoalan ini. Solusinya banyak. Masalahnya banyak, solusinya kan nggak cuma satu. Desain bisa memberikan salah satu solusinya itu. Dan perspektifnya juga harus lebar tuh Mas. Makanya terus aku sekarang merasa cukup beruntung bisa mempelajari banyak hal lainnya. Gitu sih. Nah, kemampuan untuk dapat bisa belajar, kalau orang kan mikir belajar ya ketika kuliah aja. Tapi kayaknya Mas Fulang belajar ya sepanjang perjalanan itu ya. Sampai sekarang ini kemana-mana itu. Sampai sekarang masih work in progress ini. Kita hentikan sebentar untuk dapat selama work in progress ini belajarnya apa aja. Tadi kan disebut dengan Papermoon ya dan Mas Iwan. Ini mimpinya cuma pengen lihat piye si Iwan kayak gambar ya kan. Pakai medium yang ajaib-ajaib kan dia juga ya, dengan pakai arang segala itu. Terus eksperimen di studio animasi, studio film juga bahkan bikin, terus bikin buku, terus bikin ilustrasi cover. Apalagi yang Mas Fulang bayangkan untuk bisa dikerjakan gitu dengan, kan referensinya tadi banyak nih. Kalau kita ngomong tadi soal referensi kan itu juga memandu kita. Referensi itu kan kayak, wah ini ada nih kayak gini, kita menuju kemana itu. Kalau hal yang ingin dilakukan ya, kalau di Studio Batu itu biasanya animasi, terus teater visual. Sama film juga, sama instalasi gitu. Kita membatasi Studio Batu di situ. Kalau aku personal gitu, mungkin juga bikin karya gambar yang mediumnya juga macam-macam. Terus penerbitan itu aku ada duta Macella di Pikpoki itu. Karena kita
punya ketertarikan di situ. Terus udah sih itu aja Mas, itu udah cukup banyak. Sekarang kita ngomong soal yang sifatnya ekonomi lah. Dengan mimpi tadi di awal untuk bisa gambar, sekolah di desain, dan kemudian kan hampir sekarang udah berarti 10 tahunan kan Mas? Pulang dari kuliah dari 2010 kan? Iya. Berarti sekarang udah 13-an tahun lah ya? Iya. Apa ya, ini menghidupi semua dengan karya dan kegiatan ini? Menghidupi tapi harus dengan itu tadi, akrobat. Iya, akrobat ya? Akrobat karena terus mungkin ada satu proyek yang nggak terlalu besar gitu, secara nominal gitu. Makanya itu ditutup dengan pekerjaan yang lain. Misal kalau kita bikin pentas itu kan inisiatif sendiri. Dalam arti kita belum menemukan model ekonomi yang pas untuk pentas kayak gitu. Kemarin dapat funding iya, tapi kan terus membicarakan itu untuk sustain, energinya gede Mas. Iya benar. Jadi kita solusinya adalah setiap orang itu punya pekerjaan utama masing-masing. Di studio itu. Aku ilustrasi. Ya. Misalnya ada Ragil gitu, dia dosen. Garuda arsitek. Nah, gitu-gitulah, dan yang teman-teman yang lain, Rangga fotografer. Jadi itu ketika kita bertemu di Studio Batu itu jadi kayak sanctuary gitu untuk mengeluarkan segalanya gitu. Di luar yang pokok-pokok yang dikerjakan di hari yang lain. Secara mendasar itu harus ada pijakannya dulu. Fondasinya ada dulu. Itu masing-masing. Kita secara sepakat bersama itu. Ini masing-masing kalau di Studio Batu kita misal ada proyek yang bisa secara nominal ini baru bisa ngasih. Tapi kita prinsipnya gitu. Jadi secara masing-masing cari penghidupannya dulu. Jadi studio itu kayak menjadi oase untuk kegiatan yang bisa dikolaborasikan di luar kegiatan masing-masing itu ya. Jadi modelnya gitu Mas. Secara ekonomi sebenarnya tiap divisi itu bisa ditemukan lah model ekonominya. Cuman itu tadi kayak satu orang mengerjakan banyak hal, jadi harus pelan-pelan, sabar gitu lah. Ya, penerbitan sekarang fokusnya baru di situ. Nah, itu baru mencari gimana modelnya itu bisa sustain gitu. Itu dulu lah. Ya karena rumit sih memang, nggak hanya di studio, di industri, hampir semua industri. Bahwa produk satu hal, menjual model bisnis satu hal, sustain hal yang lebih ajaib lagi tuh. Betul. Makanya tadi lumayan akrobat. Tapi karena enjoy dan senang kan, hampir semua yang dikerjakan kan sesuatu yang mengembirakan. Iya, itu Mas. Itu yang membuat energinya kayaknya selalu ada. Gitu sih Mas. Poin itu yang mungkin membuat orang seakrobat apapun, kalau dia gembira, akrobatnya jadi seru juga. Nah sekarang tuh yang aku pelajari itu justru memanage ini biar nggak bertabrakan itu Mas. Nah itu yang masih PR nih sampai sekarang. Iya. Terus kayak itu kegiatan yang sifatnya personal pondasi tadi, dengan studio, dengan penerbitan. Ya itu gimana untuk memanage itu biar imbang. Butuh manajer lah. Udah ada di rumah. Nyonya. Itu yang selalu, ayo HP-nya ditaruh dulu. Untuk mengingatkan ya. Wah iya, itu HP itu sekarang internet sih terutama Mas. Jadi itu kan gangguan yang lumayan distraksi yang susah itu buat aku. Bener, itu saya baru ngobrol sama Pak Nasirun semalam. Kenapa dia menghindari handphone itu? Oh. Jadi akhirnya jadi cerita sih, Pak Nasirun itu 97 kan booming ya, populer dengan karya-karyanya, sering disebut seniman gorengan lah. Dia sambil ketawa terkekeh rapopo gitu, seniman gorengan. Nah tahun 2000 pada saat bersamaan itu ada 5 atau 7 galeri minta dia untuk pameran tunggal, dan semuanya nelpon. Wah udah kayak debt collector loh dia. Dan dari titik itu dia kemudian, aku nggak mau pakai handphone, aku mau fokus di karyaku aja. Dan dari situ aku
ingin full di situ. Padahal itu urusan lain-lain aku nggak mau berhubungan. Karena selain mendistraksi dia terus kemudian nggak bisa fokus dengan Justru ya, pekerjaan yang malah sibuk menjawab 5-7 Telepon itu. permintaan yang masing-masing punya kepentingan yang beda-beda. Itu kayaknya itu solusi untuk Manasirum menurut dia cocok. Nah, benar sih Mas. Itu akhirnya aku sama teman-teman di Studio Batu menjadikan internet ini satu tema karya yang masih yang berlangsung terus sampai sekarang. Tidak dijauhi tapi malah dijadikan karya. Justru malah dilihat lebih diurai gitu loh Mas. Karena ini kan kayak attach banget lah dengan kita hari ini. Makanya kita kalau posting 1001 malam gitu. Nah itu sebenarnya ongoing project yang berjalan sampai sekarang. Oke. Jadi kita pelan-pelan. Itu kan banyak hal di internet tuh kayak kita inilah kisah 1001 malam nggak selesai ya. Iya, nggak selesai tuh Mas. Selalu muncul yang baru. Makanya kita ngasih hashtagnya 1001 malam. Bukan malam. Tapi malam. Gitu-gitu sih Mas. Itu yang kita olah gitu. Nggak cuman dipakai tapi terus diberi jarak kadang. Dilihat ini tuh gimana sih internet ini hari ini gitu. Kan banyak yang terus misalnya jadi kayak ini cerita yang crazy rich itu yang akhirnya ternyata Hong semua tuh. Nah itu kan Zong. ini ya bisa dilakukan kayak gitu karena ada sosial media. Ya. Meskipun dulu juga mungkin udah ada dengan format yang lain. Mediumnya beda ya. Cuman sama sebenarnya kan polanya. Nah itu aja sih Mas. Kayak kita berusaha nyuwiri hal-hal apa yang ada di internet yang bisa kita berhenti sejenak untuk ada fenomena ini, diurai ya, diudar ya, diudar itu. Oke. Jadi sikapnya tidak menjauhi, tapi justru melihat ke dalam ada apa nih sebenarnya. Betul. Ya masing-masing akhirnya punya caranya. Benar. Pak Nasirun dengan cara menghindari. Benar. Mas Fulang dengan cara ya malah mendalami dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di situ. Itu. Jadi karya. Itu apa ya? Lumayan ini juga soalnya kayak kita bisa tiba-tiba tahu topik yang sama dengan orang yang lain. Itu kan juga lucu tuh Mas. Ya, terkoneksi gitu. Terkoneksi, jarak itu dilipat. Waktu dipotong, dilompatkan. Juga diolor juga bisa. Bisa. Ya kan? Terus ya banyak hal yang berbeda ketika aku kecil terus sekarang tuh rasanya semuanya bisa didapatkan di internet. Jadi itu kayak ini menarik untuk kita lihat lagi jadi karya gitu. Iya. Gitu. Dan ketika menghadapi distraksi ya kebanyakan orang-orang kreatif, saya juga sebenarnya ketika mendapat distraksi Mas Ulang lakukan apa? Misalnya karena gangguan. Itu tadi biasanya cara mengingatkan. Ayo, ini ditaruh dulu ya, kayak gitu. Nah, ini ada tadi itu mungkin karena kita nggak menghindari karena kita sadar bahwa aku itu bisa ada di titik ini dalam arti mendapatkan akses atau pekerjaan itu juga dari internet. Situ. Artinya di sisi positifnya juga ditemukan. Iya, jadi makanya nggak dijauhi, cuman dilihat secara dekat lagi. Iya, dengan jarak tadi ya. Gitu di udara gitu. Ini lebih bijak nih ya. Kalau untuk membuat ide atau gagasan Mas Ulang tuh biasanya ngapain? Misalnya punya rencana atau ada yang Mas bikinin cover dong ini gitu. Apa yang Mas Ulang pertama lakukan untuk mengeksekusinya? Nah itu tiap pekerjaan mungkin punya pendekatan yang beda-beda. Tapi yang jelas selalu aku lakukan mungkin mempelajari dulu itu sih bahannya itu. Oke. Misalnya cover lah ya. Taruhlah cover. Yang baru mau terbit nih covernya Mas Eka. Mas Eka itu. Ini lucu ini Mas. Boleh disebut Mas Eka. Aku tuh biasanya itu kalau mengerjakan sampul, itu aku baca dulu novelnya, ceritanya. Ya. Jadi aku mendapatkan universe-nya itu kayak gimana sih yang dibangun. Ketika menggambarkan pun aku jadi punya detail-detail yang harus dibaca nih. Jadi itu bisa keluar bisa digambar. Jadi
Dia orang ketika membaca bisa menemukan itu di sampulnya. Nah, biasanya gitu. Atau biasanya dikasih brief. Oh, dari Sinopsis gitu. sinopsis. Oke. Mas Eka ini, aku cuman dikasih 2 bab untuk dibaca. Judul bukunya Anjing Mengeong, Kucing Menggonggong. Wah, ini 2 hal yang bolak-balik ini. Nah itu cuma 2 bab. Terus coba Mas, tolong gambarkan sosok figur yang final itu sebenarnya bukan itu yang diinginkan di awal. Itu berkembang seiring berjalannya proyeknya itu. Cuman suasana itu Mas PR-nya. Jadi suasana buku ini tuh seperti ini dalam bentuk karakter. Si karakter ini justru mungkin nggak ada karena aku juga belum baca. Oke. Directionnya seperti itu. Ya udah aku baca 2 bab itu terus mempelajari sampul-sampul Mas Eka sebelumnya. Pendekatannya gimana sih? Karena kan mesti itu, apalagi dia sering bikin covernya sendiri kan Mas. Ya. Jadi aku membaca kecenderungannya, Mas Eka. ekspresinya Ada gimana continuity-nya artistiknya. ya. Oke. Itu dari situ. Nah hasilnya ya yang itu. Biasanya kan sampulnya dia yang ikonik satu objek aja. Nah itu coba aku hadirkan di situ. Ya. Itu satu. Kalau yang lain biasanya buku yang udah pernah diterbitkan lalu Kan buku klasik juga Mas ulang. Ya. Kayak bukunya Romo Mangun. Ya. Nah itu aku Eka Dharma. Budi Dharma. Budi Dharma. Budi Dharma itu pas ngerjain Roro Mendut itu Mas. Wah itu pressure-nya buat aku. Kayak wah, semikian nek elek. Wah, ini bukunya udah sangat populer gitu. Nah, gitu kan punya beban itu. Makanya pas itu Mas Teguh Avandi kan editornya sampai gimana Mas? Wah, itu sampai aku nggak tak jawab karena masih under bentar Mas, pressure. bentar Mas ini aku belum nemu artistik yang pas. Terus dari situ aku biasanya aku cari dulu sampul-sampul sebelumnya. Pendekatannya seperti apa gitu. Terus ceritanya tentu saja aku baca kan. Ya udah akhirnya dari situ ada beberapa benang merah yang kesan apa yang pengen aku hadirkan. Misalnya karena itu buku klasik. Bagaimana menghadirkan kesan klasiknya itu. Meskipun sampulnya baru. Meskipun sampulnya baru. Jadi nafasnya baru tapi kesannya klasiknya masih hadir gitu. Nah, itu kan PR itu ya. Makanya terus aku cari referensi dari beberapa batik pesisir. Karena kan si Roro Mendut itu juga orang pesisir ya. Dari pesisir gitu. Warnanya makanya terus cerah-cerah. Ya. Terus ya itu hasilnya itu tadi. Sering ada diskusi dengan pemilik bukunya atau diwakili atau oleh editor biasanya. Editor ya. Dan mereka biasanya terima aja. Ya udah jaminan mutu lah kalau ulang. Muka-muka ya Mas ya. Nggak banyak revisi lah paling nggak. Biasanya sih aku ini Mas, metodenya tuh sketsa 3 atau 2 alternatif. Terus ketika yang dipilih yang ini, ada yang mau diubah nggak? Nah itu di situ diubah. Terus pewarnaan itu biasanya udah fix gitu. Atau paling berubahnya cuman coba warnanya diubah dikit gitu-gitu paling. Di awal tuh aku biasanya malah makanya impresi atau nuansa itu penting Mas. Iya. Akhirnya karena itu kan warna kan membangun nuansa tuh. Iya betul. Dan bangun emosi juga sih. Nah itu biasanya yang aku pilihan warna itu berdasarkan itu. Itu tadi perspektif mendesain. Ya perspektif mendesain. Nah ini kan di era yang sekarang ini kan orang ngomong soal IP segala macam. Pikiran dia kan banyak karyanya Mas Ulang kan sebenarnya kalau berdiri sendiri sebenarnya bisa jadi IP dan punya ruang geraknya yang lain tuh. Sementara itu kan dilekatkan pada karya orang lain tuh. Misalnya cover untuk sampul buku, cover untuk yang lain. Kepikiran cuman belum kalau sekarang, maksudnya belum dalam arti dalam tahun ini belum sih Mas. Nanti sih yang sama Mas ini itu. Ini rahasia masih nggak perlu disebut karena nanti pressure-nya makin tinggi nih kalau nggak. Tapi ngomong-ngomong nih Mas Ulang yang bikin desain ini nih. Desain
ketemu tanpa sengaja ya. Iya, benar. Waktu pas tadi ceritakan pandemi, ngobrol lah sebagai teman, tahu pas saya lagi ke Jogja, ya ketemu di mana? Di Santika itu yang nginep di situ cuma 3 orang. Pas pandemi itu. Ya, pandemi banget. Wah, itu serem sih. Biasanya kalau di Santika yang saya suka adalah sarapan hari itu pakai nasi kotak gitu. Dan malam kita ketemu. Nah ketika pulang Mas Ulang memberi kenang-kenangan yang saya nggak duga itu karya yang sebelumnya sudah dipakai. Aku biasanya kalau ada teman yang mungkin kadang itu kan cuman feeling aja sih Mas ya. Oh ini teman yang tak kasih lah gitu. Oke. Itu aku nggak, ya karena pas ke studio ada beberapa karya yang masih ada kan sablon jadi Banyak kan bisa di tanda Dibawa di konconan kan kalau Mas. Itu malah jadi dan kemudian logonya Masin. jadi logo dan sampai sekarang berkembang jadi sesuatu yang ini udah 120-an 3 episode. Nah ketemu si pembuat desain sama teman-teman sekolahnya pada protes, gua malah nggak dibuatin si Sindu dan sebagainya. Nah itu mungkin kembali ke IP mungkin aku belajar aja Mas dari situ Kak, dari pelan-pelan melihat tanggapan publik itu seperti apa dengan karya yang aku bikin. Jadi ketika misal aku membuat sendiri gitu, publik itu udah pemanasan lah. Oke, melihat sebelumnya. Oke. Itu mungkin kalau yang terpikir sekarang itu. Ya fasenya belum ke situ tapi dalam proses menuju aja ke situ ya. Nah kalau dalam posisi sekarang nih kan DKV sangat berkembang, perupa atau juga mungkin desainer juga sangat banyak. Dan kalau kita lihat di sosial media juga kayak satu desain dengan desain lain itu kan menjadi sangat mirip-mirip gitu ya. Dan topiknya juga kurang lebih sama semua, menjadi sangat, sorry itu saya agak seragam. Mas Ulang sendiri ngelihat itu dan menyiasati itu dengan apa? Menyiasatinya, itu tadi Mas, karena memang terus orang yang di arenanya kan banyak ya. Yang bermain banyak lah ya. Makanya referensi tadi itu jadi hal yang membedakan. Karena terus apa yang kita serap sama yang dikeluarkan. Iya. Ketika kita punya, mungkin kalau masak satu bumbu yang berbeda dari yang lain. Semuanya itu membedakan semoga ya. Semoga. Itu yang menilai mungkin publik. Tapi terus itu tadi aku bayangin kalau misalnya jualan nasi goreng, banyak yang jualan. Terus kita bisa memberi perbedaannya apa di nasi goreng itu gitu. Makanya terus aku nggak membatasi mediumku ketika menggambar. Terus secara artistik juga kalau Mas Inu lihat kan aku juga mungkin nggak cuman gayanya seperti itu aja. Iya, berkembang. Ada shifting gitu. Nah itu juga karena itu Mas. Karena terus ilustrasi itu sekarang kok modelnya yang flat design yang gitu-gitu. Aku makanya terus mulai geser. Karena referensi. Karena referensi dan menyadari ada itu keseragaman tadi ya. Malah kembali ke yang novel grafis, garis, gitu-gitu sih Mas. Back to basic berarti. Mungkin. Yang sangat mendasar. Mungkin ya. Ya. Nah untuk referensi, Mas Ulang kan tadi menyebut beberapa. Nah referensi itu kan kadang-kadang mentok juga tuh. Nah untuk belanja referensi lain tuh biasanya Mas Ulang ngapain? Itu yang pentingnya jejaring tadi Mas. Jejaring. Jadi aku sendiri merasa banyak mendapat referensi dari teman-teman. Teman-teman punya musik gitu. Aku bukan pemusik, bukan. Aku selera musiknya itu aja. Tapi terus aku punya teman dia jurnalis musik atau dia teman di studio Bati yang memang seneng ngulik musik. Nah, wes aku dengerin aja. Apa nih yang baru seru apa nih musiknya gitu. Terus aku lihat yang cocok mana. Oh ini cocok. Udah diambil. Gitu sih Mas. Jadi aku merasa berterima kasih sama teman-temanku itu membawa banyak referensi yang bisa aku pakai gitu untuk untuk berkarya gitu. Gitu sih dari jejaring itu. Makanya ketika mentok gitu terus ketemu teman lain di bidang lain itu kan jadi hal yang seger ya Mas. Nah dari situ biasanya. Beruntung Mas Ulang punya teman yang mau bagi referensi yang dia miliki juga. Nah, itu. Karena kan teman-teman ngopo ya. Mungkin juga nggak ini ya Mas ya, nggak terus
langsung bagi Dikasih referensi itu gitu. dapet, ya. Cuman kan cara dia bercerita gitu atau dia berbagi sesuatu itu kan misalnya dia baru getol nih membaca apa gitu. Dari situ sih Mas. Jadi nggak yang pretensius gitu enggak. Ya, ya justru karena natural, pelan-pelan. Karena itu sih selama ini. Nah untuk kalau kita punya project gitu ya, kadang-kadang kan mentok nih, atau buntu lah gitu. Apa yang Mas Ulang lakukan? Padahal deadline banyak banget. Misalnya saya ketemu beberapa seniman kan, seniman itu adalah disiplin-disiplin loh. Setelah saya ngobrol, tampilan aja seolah-olah ini kayaknya urip enak banget. Tapi ketika saya, sekali lagi, Nasirun atau Mbak Erika, Pak Nasirun, dia tiap hari itu pasti nyoret-nyoret. Tiap hari. Dia nggak bisa tidur kalau nggak nyoret. Bahkan ketika dia nggak punya ide pun saya lagi nggak punya ide. Itu digambar dengan gayanya dia. Dan dia punya setumpukan. Mbak Erika itu mendisiplinkan tiap jam 8 pagi harus mulai di studio. Itu pembelaan dia kepada orang-orang yang nggak punya privilege waktu kayak dia. Nah kalau Mas Ulang gimana? Aku itu tadi lagi belajar memanage itu Mas, karena selama ini juga wah mungkin ini ya berantakan gitu cara kerjaku. Tapi terus beberapa hal yang sedang aku lakukan tuh membangun rutinitas. Membangun rutinitas. Okay. Itu benar tuh, kayak misalnya aku setelah dari Bandung pindah ke sini tuh jadi bangunnya jam 7 terus gitu. Oke. Lebih pagi. Meskipun begadang gitu. Jam 7 bangun. Kok jam 7 mesti udah bangun ya sekarang. Oke. Nah itu terus aku membangun rutinitas nyapu, terus ngepel, terus buang sampah. Itu jadi kayak oke, ini untuk nanti berkarya biar suasananya enak. Oke, semua prepare ya. Mungkin nggak rapi-rapi amat, cuma paling nggak pemanasan itu loh Mas dari bangun tidur. Terus aku biasanya kalau dapat ide gitu terus aku tulis. Nah nanti kalau misalnya buntu atau apa, itu tak panggil lagi gitu. Oke. Ketika dia muncul dan ada di benak lagi, dia gerak lagi idenya. Dan juga biasanya aku pakai buku catatan itu loh Mas, bikin doodle-doodle gitu. Entah kepikiran apa gitu. Guys, gambarnya pokoknya. Terus ya udah nanti itu kadang aku udah lupa. Cuman ketika baca lagi ya kok kadang tuh memantik ide gitu, karena terus itu sangat vivid. Perasaannya gimana? Iya. Dibanding intens banget ketika gambar itu jadi muncul lagi. Itu bisa dipanggil lagi gitu. Perasaan-perasaannya. Terus apa ya? Yang lainnya tuh kayak nonton film atau apa tuh kadang malah justru itu aku tadi ngelantur gitu ya. Jadi malah yang sifatnya nyapu gitu yang aktif ya. Kalau nonton kan pasif gitu. Nah, cenderung membuat kita lost gitu ya. Itu malah aktif nyapu. Nasirun juga tiap pagi nyapu. Oh iya Bang. Ya cerita. Nah, mungkin ngapain tiap pagi nyapu ya itu. Mungkin kan ya. Pak Eko Prawoto juga almarhum Suwargi itu juga tiap pagi nyapu. Oh. Nah itu mungkin karena aktif ya. Mungkin itu Mas. Aku juga nggak tahu ya, tapi kayak nyapu itu kan aktif tapi kan pikirannya bisa sambil kemana-mana ya, bisa sambil melakukan sesuatu, bisa membuat ide itu terpanggil dan datang lagi. Sama nyoret-nyoret itu mungkin sekarang nggak terlalu intens, tapi itu salah satu hal yang aku lakukan gitu. Mas Ulang termasuk yang mudi atau enggak untuk berkarya? Nggak tahu ya untuk menyebutnya ya. Mungkin orang lain mungkin ngelihatnya mudi ya. Tapi terus biasanya aku kalau udah di kursi itu ya udah di situ terus. Oke. Entah kadang nyoret-nyoret atau apa gitu. Tapi juga kadang panasnya lama. Kadang cepat gitu kalau udah klik. Nah itu mungkin ya, orang lain nggak kan mengenali kan. Tapi siasat untuk membuat rutinitas, memantik ide yang ada ke medium yang lain itu mungkin cara yang kemudian tertemukan. Iya. Saya benar-benar mind blowing sih kemarin ketemu Pak Nasirun sama Mbak Erika itu ternyata sedisiplin ini gitu. Iya, mungkin itu kan ya hal yang nggak dilihat orang lain gitu. Persis. Kan lihatnya wah ubiang-ubiung ke sana kemari, ketok era.
jelas dan sebagainya, Santai tapi ternyata kelihatannya. dia punya disiplin yang luar biasa dan itu kayaknya membentuk. Itu bener sih Mas, karena dulu pas di Peppermoon itu justru itu yang aku lihat juga, ini kalau leha-leha ya nggak bisa lah untuk membuat karya yang bagus gitu. Oke. Emang harus Dengan disiplin yang justru kita tinggi harus ya. disiplinnya kuat gitu. Gitu sih. Ya, ini kayak udah mulai agak rame nih kayaknya. Iya. Udah mulai Kita ada akan rincing-rincing. masuk di sesi berikutnya. Saya akan memberi kelas nih nanti. Nggak tahu kelas apa, kelas menulis saya, kayak kelas ngobrol-ngobrol aja. Tapi makasih Mas Ulang ya. Sama-sama Mas. Ngobrolnya nanti kita sambung ketika project yang mau kita rencanakan itu udah jadi IP. Iya. Itu anu lah ya, kita bangun Iya. pelan-pelan lah ini. Pelan-pelan aja, natural aja, seslow mungkin, tapi ada rutinitasnya. Iya, itu kan. Kemarin udah tak tunjukin. Ada disiplin yang itu tadi, kita kan kadang-kadang lihat orang dari luar ya, lihat wah jadi seniman kayaknya enak banget ya, kok itu era nyambut gawe nih kok mulia gitu, tapi di balik itu kerja keras dan disiplinnya setelah kita masuk ke dalam baru Baru kelihatan. iya apa penderitaannya untuk mendapatkan kemewahan itu atau keistimewaan itu ternyata Benar sih Mas, itu yang kayaknya setiap seniman harus punya itu. Penderitaannya untuk mendapati sesuatu. Ya wes Mas, ini kita akan Udah rame nih. banyak orang nih, nanti kita jadi tontonan. Ya wes. Yes, makasih ya Mas. Oke Mas. Yo.